Ayah lihat, semua orang ingin membeli pilnya William. Bahkan ada yang tidak bisa mendapatkannya. Ya, bocah ini begitu hebat sampai-sampai aku ragu kalau dia anakku. Andai saja semalam itu aku tidak mengusirnya, aku sudah melakukan kesalahan yang bodoh. Bagaimana aku menghadapi leluhurku kelak? Hah, bodohnya aku. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang akan meremehkanmu. Aku tidak menyangka. Acaranya berjalan mulus. Aku tidak perlu melakukan apapun dan pilnya sudah terjual habis. Kalau dibandingkan dengan hidupku dulu, ini benar-benar seperti mimpi. Dulu aku perlu bekerja keras untuk membuat klienku terkesan. Aku pernah berjanji padamu untuk memberikan pekerjaan bisnis. Ini hanyalah permulaan. Masih ada banyak kejutan ke depannya. Oh iya, aku pernah bilang padamu kalau aku mau memberi 10% saham untuk Yuli, kita harus menyelesaikan kontrak dengannya. Janji adalah janji. Kita harus menepati secepat mungkin. Aku akan pergi sekarang. Sudah larut, kita juga harus... Halo, apa Jerry meninggal? Ada yang ingin bertemu dengan William? Mendengar kabar itu, William dan Sarah pun langsung meluncur menuju kantor polisi. Bagaimana bisa terjadi? Johan, bukankah aku sudah menyuruhmu untuk mengawasinya? Kenapa dia bisa mati? Dia bunuh diri atau dibunuh? Jangan-jangan ada penyusup yang masuk ke kantor polisi dan membunuhnya. Lapor Kapten, dia dibunuh. Kau bilang ada orang yang ingin bertemu denganku. Di mana dia? Pembunuhnya ingin bertemu denganmu dan pembunuhnya adalah aku. Mendengar perkataan itu, mereka pun terdiam. Letakkan pistolmu. Jangan lakukan hal bodoh. Kau masih muda, jalanmu masih panjang. Pikirkan keluargamu. Maaf Kapten, aku mengecewakanmu. Jonah, kau memang mengecewakanku. Tapi aku menyuruhmu meletakkan senjata dan menjelaskan keadaanmu. Apa kau tidak paham? Kau sudah berada di timku selama 4 tahun. Dan selama itu kau tidak pernah menentang perintahku. Kenapa kau tidak menurunkan senjatamu? Alasan aku masih berdiri di sini karena ada seseorang yang menyuruhku menyampaikan pesan padamu. Apa itu? Permainan baru saja dimulai. Menarik. Aku paham. Katakan siapa yang mengirim pesan itu. Bagaimanapun juga kau pasti akan mati. Setidaknya berikan semua informasi kepada kami agar kau merasa lebih baik. Kalau aku tidak bilang, hanya aku saja yang mati. Kalau aku bilang banyak orang yang akan mati, aku tidak ada pilihan lain. Kau adalah anggota polisi. Apa kau tidak percaya aku bisa melindungimu? Letakkan senjatamu! Letakkan! Kapten, aku senang kalau kau menjadi bosku lagi di kehidupan selanjutnya. Sungguh menyenangkan bisa bekerja sama denganmu. 4 tahun Jonah mengikutiku. Selama 4 tahun menyelesaikan banyak tugas bersama-sama. Dia bukan hanya rekan kerjaku, dia juga teman seperjuanganku. Aku tidak percaya dia mati begitu saja. Karena terharu, Sarah pun menangis di pelukan William. Dengan tegas Sarah berjanji akan membalaskan dendam Jonah. Scene pun berpindah di kediaman Yuli. Terlihat Keti yang sudah ada di situ. Nona Yuli, aku datang ke sini untuk membantu William menepati janjinya. Tolong tanda tangani kontrak ini. Sial, dia meminta tolong padaku untuk menggoda wanita. Setidaknya mengertilah perasaanku. Maaf, merepotkanmu Nona Katie. Oh iya, aku datang ke acara penjualan pil pincai. Produknya laku keras ya. Selamat. Nona Yuli biasa saja. Aku juga pemegang saham besar. Kita harus berbagi kebahagiaan ini. Haha, benar juga. Selamat untuk kita berdua. Hahaha, ya selamat. Nona, bolehkah aku bertanya tentang masalah pribadi? Apa itu? Saat William mengajukan penceraian, mengapa kau begitu menentangnya? Jelas-jelas, saat itu dia adalah seorang bajingan. Aku hanya tidak rela dia ada saat aku terpuruk, tapi malah meninggalkanku saat aku baik-baik saja. Kalau tidak tahu alasannya, bagaimana mungkin aku rela ditinggalkan begitu saja? Apa kau bahagia sekarang? Ya, dia begitu baik padaku. Kau berhak mendapatkannya. Keesokan harinya pun tiba. Terlihatlah William yang sedang berada di lift untuk pergi ke perusahaannya. Hehe, setelah kemarin, banyak orang yang menelpon untuk memesan. Sebagai bos, aku harus pergi ke perusahaan untuk melihat. Perusahaan butuh ruang yang lebih besar. Tidak cukup jika hanya 1 lantai. Aku terfikir untuk membangun gedung baru. Setelah sampai, William terlihat bingung dengan keadaan perusahaan yang sudah dipenuhi oleh banyak wanita. Ada apa ini? Dari mana datangnya gadis-gadis cantik ini? Mereka menghalangi jalan masuk ke perusahaanku. Ini tidak benar. Aku tidak bisa menoleransi hal ini. Nona, aku datang.
Wah, apakah ini surga? Permisi, aku mau lewat. Hei, pelan-pelan, jangan mendorongku. Para wanita, tolong agak lembut. Siapa yang baru saja memegang pantatku? Tolong lebih keras. Jangan simpati padaku hanya karena aku pria lembut. Ya, begitu. Sentuhan yang bagus. Hei kalian para wanita, tolong beri jalan. Kalau terus begini, seseorang akan sangat menikmatinya. Hehe Keti, kau lihat kan, jalannya terhalang. Aku harus menerima penghinaan dan memaksa masuk demi melihatmu. Sulit sebagai sepasang kekasih untuk bertemu. Inilah pahitnya hidup. Hehe. Pahit, aku lihat kau tadi menikmatinya. Ayo ikut aku ke kantor. Hei, santai saja. Aduh, apa yang sedang terjadi? Penjualan sangat sukses. Meski harus membayar uang muka, masih ada banyak yang memesan produk kita. Dalam pagi ini saja, uang muka yang terkumpul mencapai 10 miliar. Kita perlu merekrut banyak orang karena jumlah karyawan saat ini nggak cukup untuk menangani semua pesanan. Inilah yang kuharapkan. Kalau mau kembangkan perusahaan lagi, sebaiknya kita habiskan 10 miliar rem untuk membangun gedung besar. Aku bisa menggambar desainnya sendiri, dan semuanya berada pada standar yang cukup untuk dilihat masa depan. Tunggu, apa maksudmu wanita cantik di luar sana datang untuk melamar kerja? Wah, kau sungguh memahamiku dengan baik. Ya, ini istana yang kubangun untukmu. Apa kau puas? Aku hanya bercanda, nggak peduli betapa cantik karyawannya. Seorang bos nggak mungkin mengganggunya. Kalau tidak, suasananya akan kacau. Selain itu, mereka juga nggak secantik dirimu. Aku saja tidak punya waktu untuk memperhatikanmu. Bagaimana mungkin aku bisa peduli pada mereka? Jangan menjilat. Situasi ini terjadi karena terlalu banyak pelamar. Departemen personalia sampai kewalahan. Karena hal ini, kita meningkatkan kriteria seleksi dan membatasi jumlah pelamar dengan memilih orang yang berpendidikan tinggi, berpengalaman, penampilan menarik, dan berusia muda. Tapi tetap saja masih banyak yang datang. Selain itu, karena produk perusahaan kita, hanya sedikit pria yang melamar. Meski dengan persyaratannya yang ketat, tetap masih banyak yang datang, termasuk wanita asing yang cantik. Orang asing? Tunggu, tadi aku merasa pernah melihat salah satu dari para wanita cantik itu, tapi aku nggak bisa mengingatnya. Tunggu, apa mungkin? Apa ada pelamar yang sesuai dengan foto di sini? Ada beberapa, dan sore ini akan ada beberapa lagi. Kenapa tiba-tiba kau mengumpulkan foto-foto wanita asing ini? Sial, mereka mata-mata asing. Baru saja mulai penjualan kemarin dan hari ini sudah ada mata-mata asing yang menyusup. Keterlaluan. Mata-mata? Sialan, kalau mereka mendapatkan dokumen penting kita dan membocorkannya ke luar negeri. Aku akan langsung mengaturnya dengan departemen personalia. Mereka yang ada di foto nggak boleh dipekerjakan. Posisi penting harus dipegang oleh orang yang kita percaya. Bu Katie, ini aku. Maria, silahkan masuk. Bu Katie, Pak William, ada orang penting yang datang. Dia ingin berbicara dengan kalian berdua. Mereka adalah petinggi grup Shogun. Bahkan direktur mereka datang ke sini. Grup Shogun, itu perusahaan yang besar milik negara yang kuat di Liongkok. Apa yang mereka lakukan ke sini? Singkat cerita, mereka pun memulai rapat dengan grup Shogun. Nona Katie, Pak William, Pil Pincai, kalian sangat populer. Tidak hanya di luar negeri, tapi juga menarik perhatian dunia. Aku tidak tahu apa perusahaanmu memiliki kapasitas untuk menjaga Pil Pincai. Tapi kau harus tahu, sekarang Pil Pincai sangat penting, bahkan bisa mempengaruhi kepentingan Liongkok. Oh, maksudmu Pak Andre, ada orang selain aku yang bisa menjaga Pil Pincai? Pak William memang jujur, jadi tidak perlu berbelit-belit. Grup Shogun sudah mengakuisisi Pil Pincai dari perusahaan kalian mengenai harga 5 miliar rem. 5 miliar rem? Mereka tampak tidak baik. Hanya 5 miliar rem? Apakah Pak Andre meremehkan Pil Pincai atau meremehkan aku William Yorda? Tentu saja masalah harga bisa dibicarakan. Jika Pak William bersedia menjual, semuanya bisa diatur. Berapa harga yang diinginkan Pak William? 300 miliar rem. Beraninya kalian bilang 30 miliar rem? Apa perusahaan kalian bernilai sebanyak itu? Harganya tergantung pada perkataanku. Asal kau tahu, aku mengumpulkan 10 miliar rem hanya dengan satu pagi ini. Bagaimana bisa kau mengusirku hanya dengan 5 miliar rem? Hadapi kenyataan dan bermimpilah.
Sejujurnya, aku mendapatkan instruksi dari atasan. Jika kau bisa bicara dengan baik, aku bisa memberikan tambahan lagi. Tapi jika tidak, jangankan 10 miliar rem, aku bisa membuatmu kesulitan menghasilkan 100 rem. Mereka yang disebut atasan hanyalah boneka dari pemerintahan Liongkok. Ada dalang yang mengendalikan semuanya. Apa yang harus dilakukan? Apakah kami harus menjualnya? Oke, ternyata kalian hanya suruhan? Dalam 3 detik, pergilah dari sini, atau aku tidak akan segan membuat kalian berbaring di rumah sakit berbulan-bulan. Kau sendiri yang meminta ini. Kau terlalu gegabah. Setidaknya hargai mereka. Jika kita sepenuhnya merusak hubungan ini, maka nggak ada ruang untuk kembali. Apa mereka memberikan kita kelonggaran? Sangat jelas mereka menggertak kita. Tenang saja, aku akan mengurus semuanya. Bagaimana jika mereka menguasai bahan baku? Karena pil pincai sangat populer, para pedagang sengaja menaikkan harga jika mereka juga terlibat. Biarkan saja mereka menaikkan harga, kita bisa menghentikan akuisisi. Sudah kuduga ini akan terjadi, persediaan yang kau simpan sebelumnya cukup untuk kita gunakan 1,5 tahun, kau jangan khawatir. Tapi bahan baku adalah sumber kehidupan kita. Kita nggak boleh membiarkan orang lain mengendalikannya. Kita harus mempercepat penanaman bahan baku. Shin pun berpindah ke dalam villa keluarga Atmojo. Vivian, menurutmu berapa banyak kita bisa mempercayai ucapannya? Setidaknya 70%, kakek pasti pernah mendengar dia yang membuat pil pincai. Tidak ada yang bisa menandingi ilmu kedokterannya. Hanya karena dia bisa mengembangkan pil pincai, bukan berarti bisa mengendalikan hidup orang. Aku nggak percaya dia bisa membuat kita hidup menjadi 100 tahun. Sebelum menyelidiki dengan jelas, kita nggak boleh gegabah. Ayah, apa kau tidak percaya padaku? Keluarga Orlanda sudah mendapatkan saham sebelum kita. Apa aku nggak begitu berguna di mata mereka? Bukankah saham pil pincai hanya diberikan pada Yuli? Itu hanya tampilan luarnya saja. Apa kau pikir Yuli tidak akan peduli jika keluarga Orlanda dalam masalah? Dengan bantuan pil pincai, keluarga Orlanda akan menjadi lebih kuat. Bicara tentang keluarga Orlanda, bagaimana keadaan Peter? Bisakah William menyembuhkannya? Peluangnya besar. Ilmu kedokteran tidak bisa mempertimbangkan dengan akal sehat. Aku tidak mengerti kenapa dia berubah drastis. Sampai sekarang aku masih ragu. Apa dia orang yang sama? Aku diam-diam menguji DNA rambutnya, dan dia adalah orang yang sama. Jadi, kenapa dia begitu menyembunyikan dirinya? Untuk apa? Jika benar orang yang sama, dari mana dia mempelajari ilmu kedokteran itu? Sulit bagiku untuk mempercayai orang misterius seperti itu. Risikonya sulit dikendalikan. Vivian, kita harus memikirkan masalah ini lagi. Hah? Di mana mereka? 2 mainan itu ada sedikit masalah dan sedang diperbaiki. Aku mempertimbangkannya dengan yang baru. Uang memang berguna. Kita bisa membeli segalanya. Bagaimana analisisnya? Jangan bilang belum membuahkan hasil. Aku juga heran. Dengan teknologi yang ada saat ini, tetap saja belum bisa menghasilkannya. Aku sudah mencoba yang terbaik. Jika terus seperti ini, mereka akan menghasilkan banyak uang, dan kita tidak akan mendapatkan apapun. Mungkin kita perlu memulai dari tempat lain. Apa kau mau menggunakan strategi daya tarik wanita? Apa menurutmu dia akan menyukainya? Aku harap kau tidak melakukan sesuatu yang berbahaya dan beresiko. Terima kasih perhatiannya. Tapi lebih baik kalau kau fokus pada dirimu sendiri. Aku dengar keluargamu tidak senang dengan tindakanmu, terutama dengan rencana yang kau jalankan. Itu urusanku. Kali ini peluang ada di tanganku. Apa yang ingin kau lakukan? Sudah kukatakan, komposisinya belum dianalisis. Itu adalah obat. Kita nggak boleh sembrono. Produksi dulu, produksi massal. Tahukah kau seberapa serius konsekuensinya? Ini pasti berakibat buruk, bahkan bisa menyebabkan kematian. Kematian beberapa orang tidak begitu penting. Singkirkan saja tepat waktu. Posisi sudah ditetapkan. Jika bukan sekarang untuk mencari keuntungan, lalu kapan lagi? Jika kau ingin bermain, mainkan sendiri saja. Aku tidak akan terlibat dalam hal ini. Terserah! Shin berpindah ke perusahaan kecantikan Halis. Nampaknya grup Shogun membalas dengan cepat. Departemen Perdagangan dan BPOM melakukan inspeksi mendadak terhadap klinik kecantikan Kahlis. Pemeriksaan tersebut berlangsung kurang dari 1 jam, dan perusahaan diminta menghentikan operasional dan melakukan perbaikan. Pada saat yang sama, banyak media memanfaatkan situasi. Mereka tidak hanya melaporkan secara berlebihan, tapi juga sengaja menjatuhkan reputasi klinik kecantikan Kahlis
sebagai perusahaan penipu. Namun siaran langsung eksperimen sebelumnya tentang pil pincay sudah membuktikan efek obatnya. Meski ada tudingan dari media, banyak orang yang meragukan, beberapa ada yang mendukung klinik kecantikan Kahlis. Ada pula yang berpendapat mereka pantas dihukum. Akibatnya, terjadi perdebatan yang panas di dunia maya. Jika perselisihan terlalu sengit, pasti akan ada yang terpancing. Meskipun tidak bisa saling secara daring, mereka bisa bertemu langsung untuk menyelesaikan masalah. Dalam waktu singkat, terjadi perkelahian dan kerusuhan di kota Gemarang. Mereka yang cacat dan membutuhkan pil pincay berkumpul kembali dan melakukan protes keras di depan kantor Departemen Perdagangan dan BPOM. Ayah, kenapa klinik kecantikan Kahlis ditutup? Tidak hanya departemen besar, bahkan media juga menyerang William secara kompak. Situasi di luar sangat kacau. Aku tahu. Ayah, apa itu semua? Jika kau sudah menebaknya, kenapa kau mencariku? Ayah, apa kau benar-benar melakukannya? Padahal aku begitu menghargainya. Jika bicara tentang siapa yang memiliki kekuatan untuk melakukan semuanya di kota Gemarang, itu hanyalah wali kota Gemarang. Aku nggak punya pilihan selain melakukannya. Kekuasaan adalah hal yang sering kali tidak bisa dikontrol. Jika mau menyalahkan, kau hanya bisa menyalahkanku, karena telah berada di pihak yang salah. Baiklah, segini dulu untuk Dewa Obat part 37-nya. Untuk yang sudah like, komen, share, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih.